Selamat malam, saya atas nama Devi Priscilla Sularmanat, NIM 0415096654, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 Pancasila, MKWN 4110 Pancasila, yaitu bertema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda mulai dari perkembangan Pancasila dan nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Peristiwa penting dalam perkembangan Pancasila. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia dari masa ke masa menunjukkan dinamika penafsiran dan penerapannya sesuai dengan kondisi politik yang sosial yang berlaku. Meskipun selalu dipertahankan sebagai dasar negara, implementasinya berbeda-beda dalam setiap periode. Berikut adalah ringkasan perkembangan Pancasila beserta peristiwa penting di setiap era yang akan saya jelaskan. Masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Masa ini fokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan dan mengatasi berbagai ancaman yang ingin mengganti ideologi negara. Peristiwa penting 18 Agustus 1945, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan rumusan sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang PPKI, pemberontakan PKI Madiun 1948, upaya untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI atau TII, upaya untuk mendirikan negara Islam Indonesia NII yang ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negara. Masa Republik Indonesia Serikat RIS 1945 sampai 1950. Pada periode ini bentuk negara berubah menjadi federal, serikat, dan konstitusi. Yang berlaku adalah konstitusi RIS. Peristiwa penting, konstitusi RIS secara eksplisit Pancasila tidak tercantum sebagai dasar negara dalam konstitusi RIS, tetapi nilai-nilai Pancasila tetap diakui dan dijalankan di tingkat negara-negara bagian. Pembubaran RIS dan kembali ke NKRI 17 Agustus 1950, kembali ke bentuk negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1950, menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara meskipun dalam praktek ketatanegaraan berorientasi pada demokrasi parlementer. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pancasila ditafsirkan dan diterapkan di bawah kendali penuh Presiden Soekarno, berupaya menyatukan berbagai ideologi politik yang ada. Peristiwa penting, Dekret Presiden 5 Juli 1959 memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan Pancasila sebagai dasar negara dan mengakhiri masa demokrasi parlementer. Konsep Manipol, Tosdek, dan Nasakom. Pancasila ditafsirkan melalui konsep politik yang cenderung sentralistik dan mencoba mengakomodasi nasionalisme, agama, dan komunis. Nasakom. Hal ini memunculkan penyimpangan karena Pancasila sebagai ideologi terbuka justru dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Peristiwa G30S atau
PKI 1965, upaya kudeta yang didalangi oleh PKI yang bertujuan mengubah ideologi negara menjadi komunis, yang pada akhirnya memicu runtuhnya Orde Lama. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan Pancasila pada masa ini bersifat sangat otoriter dan kontrol ketat. Peristiwa penting TAP MPRS nomor XXF MPRS 1966 menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara. Program P4 Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila diwajibkan di semua lapisan masyarakat sebagai upaya penyeragaman pemahaman Pancasila yang penafsirannya dikontrol oleh pemerintah indoktrinasi. Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pancasila digunakan sebagai pembenaran untuk kebijakan pemerintahan. Pemerintah seringkali membatasi kebebasan berpendapat dan menimbulkan praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis moneter dan demonstrasi 1998, krisis ekonomi, politik, dan kepercayaan pada pemerintahan yang berujung pada tuntutan reformasi dan kejatuhan rezim Orde Baru. Masa reformasi 1998 hingga sekarang, Pancasila diupayakan untuk kembali pada nilai-nilai luhurnya yang terbuka, demokratis, dan tidak dijadikan alat kekuasaan. Penafsiran Pancasila menjadi lebih pluralitis dan demokratis. Peristiwa penting, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, namun Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara dan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak diubah. Penguatan demokrasi dan HAM, penafsiran Pancasila lebih mengedepankan aspek keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kedaulatan Pancasila. Revitalisasi pendidikan Pancasila, upaya untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan bersifat indoktrinatif melalui pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Ancaman ideologi dan radikalisme, tantangan baru berupa masuknya ideologi transnasional, radikalisme, dan lunturnya nilai-nilai Pancasila akibat derasnya arus globalisasi dan informasi. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin secara ringkas, nilai-nilai Pancasila yang tercermin di setiap masa, baik dalam implementasi yang benar maupun penyimpanan adalah sebagai berikut. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, tercermin pengakuan terhadap keberadaan agama dan kepercayaan. Penyimpangan, adanya konflik ideologi yang ingin mengganti dasar negara dengan ideologi yang bertentangan dengan ketuhanan, misalnya PKI, atau ideologi keagamaan tertentu, misalnya DI atau TII. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, tercermin adanya perjuangan HAM di era reformasi dan upaya melindungi tumpah darah Indonesia di awal kemerdekaan. Penyimpangan, kasus pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Sila ketiga, Persatuan Indonesia tercermin semangat persatuan yang kuat untuk kembali ke NKRI dari RIS dan upaya menjaga stabilitas nasional di Orde Baru. Penyimpangan,
penekanan berlebihan pada keseragaman dan pengekangan pluralisme politik di Orde Baru. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tercermin penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis dan kebebasan berpendapat di era reformasi. Penyimpangan otoritarianisme presiden yang membubarkan DPR Orde Lama dan sentralisasi kekuasaan yang represi Orde Baru yang mengebiri nilai musyawarah dan kedaulatan rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercermin upaya untuk memajukan ekonomi nasional dan pembangunan di berbagai era. Penyimpangan, maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang menciptakan ketidakadilan ekonomi dan sosial, terutama di masa Orde Baru dan masih menjadi tantangan di era reformasi. Refleksi atau respon pribadi. Respon saya memahami Pancasila, terutama perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, dari peristiwa ke peristiwa yang telah terjadi dalam perkembangan Pancasila yang terjadi mulai dari awal kemerdekaan, reformasi, hingga sekarang. Menurut saya Indonesia memiliki dasar kuat dalam bernegara. Negara Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera jika berpegang teguh selalu kepada ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, maka itu sebagai generasi muda menjalankan atau menghidupi Pancasila dalam kehidupan masyarakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai negara yang baik. Sekian penyampaian saya, terima kasih.